Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 dengan materi kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Nurfalain Fadila dengan NIM 23110053 dan rekan saya. Halo guys, perkenalkan saya Winnie Sajula Fatarani dengan NIM 23110011. Selanjutnya, Hai guys, nama saya Aliza Wayuni dari NIM 23110049. next. Halo guys, dan saya Habibah Nurul Hidayah dengan NIM 23110037. Itulah tadi teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi asam amino. Definisi asam amino adalah bahan penyusun protein. Hampir semua protein dipelajari terbuat dari 20 asam amino standar. Asam amino lainnya juga demikian ditemukan dalam protein, tetapi sebagian besar muncul melalui modifikasi dari 20 protein setelahnya telah tergabung dalam protein. Semua asam amino standar adalah asam amino, kecuali prolin dan asam amino. Artinya, mereka memiliki amino gugus ke gugus karboksil atau mereka adalah asam 2 amino. Asam amino secara umum bersifat chiral atau hanya bentuk L yang ditemukan dalam protein. Meskipun bentuk D dari alanin merupakan komponen penting dari dinding sel bakteri, semua asam amino bersifat chiral kecuali glisin. Deskriptor LID sudah kuno, versi deskriptor XIR. Dan hampir semua asam amino adalah S atau isomer. Karena grup R adalah prioritas ketiga, hanya sistein yang merupakan pengecualian terhadap aturan ini karena gugus samping R adalah CH2SH yang mempunyai prioritas lebih tinggi dari COOH. Deskriptor LID berasal dari CO. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari asam amino. Asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas utama. Yang pertama yaitu asam amino dengan gugus R aromatik nonpolar. Golongan ini meliputi fenilamin, tirosin, dan triptofan. Semua amino ini asam berpartisipasi dalam interaksi hidrofobik yang lebih kuat dari R atau alifatik kelompok karena bertumpuk satu sama lainnya. Yang kedua yaitu asam amino dengan gugus R polar dan tidak bermuatan, yaitu kelompok asam amino ini meliputi dari serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin, yaitu gugus hidroksil serin dan treonin yaitu atom belerang sistein dan metionin serta gugus amino asparagin dan glutamin berkontribusi pada polaritas. Gugus R dari asam amino tersebut adalah lebih hidrofilik dibandingkan asam amino nonpolar. Klasifikasi selanjutnya yaitu yang ketiga, asam amino dengan gugus R yang bermuatan. Yang dimaksudkan yaitu asam 2 amino. Maksudnya, 2 asam amino dengan gugus R yang bersifat asam adalah aspartat atau glutamat. Maksudnya, asam amino ini memiliki muatan negatif bersifat pH 7. Kelompok ini mencakup lisin, arginin, dan histidin. Kelompok R mempunyai muatan positif bersih pada pH 7,0. Lisin memiliki gugus E amino kedua. Arginin mempunyai gugus guanido yang bermuatan positif. Dan histidin memiliki imidazol kelompok. Selanjutnya, klasifikasi asam amino yang keempat, yaitu asam amino esensial. Yang dimaksudkan yaitu sebagian besar organisme prokariotik dan banyak organisme eukariotik atau tumbuhan mampu mensistensi semua asam amino yang ada dalam protein. Tapi hewan lebih tinggi termasuk manusia memiliki kemampuan ini hanya untuk asam amino tertentu. Asam amino lainnya yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh tetapi tidak bisa disistensi dari zat antar metabolisme disebut asam amino esensial. Ini diperoleh dari makanan dan kekurangan salah satu amino asam menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Metionin, treonin, triptofan, valin, istoleusin, leusin, fenilanin, dan lisin adalah asam amino esensial. Namun, histidin dan arginin dianggap semi asam amino esensial karena sebagian dapat disistensi oleh tubuh.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat asam amino. Sifat asam amino yang pertama yaitu asam amino alifatik dan aromatik, yaitunya khususnya yang mempunyai beberapa atom karbon memiliki kelarutan terbatas dalam air tetapi mudah larut dalam polar atau pelarut organik. Yang kedua yaitu memiliki titik leleh yang tinggi, yang berkisar antara 200 sampai 300 Celcius atau bahkan lebih. Yang ketiga, tidak berasa, manis atau pahit. Beberapa memiliki rasa yang enak. Yang empat, sifat asam amino amfoter. Karena mengandung asam C atau COOH dan kelompok dasar atau NH2, asam amino yang memiliki positif dan bermuatan negatif disebut zwitterion. Yang terakhir yaitu isomerisme. Yang dimaksudkan yaitu semua asam amino kecuali prolin yang ditemukan dalam protein adalah imino atau amino. Asam karena gugus NH2 terikat pada atom karbon A. Yang berikutnya ke gugus COOH. Pemeriksaan struktur asam amino mengungkapkan bahwa kecuali glisin, semua asam amino lainnya memiliki atom karbon asimetris di posisi itu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan yang akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu sifat kimia. 1. Reaksi dengan formaldehida atau titrasi formal. Suatu larutan asam amino diperlakukan dengan kelebihan larutan formaldehida yang dinetralkan. Gugus amino bergabung dengan formaldehida membentuk asam amino dimetilol yang merupakan kompleks asam amino formaldehida. Oleh karena itu, gugus amino dilindungi dan proton yang dilepaskan dititrasi dengan basah. Yang kedua yaitu reaksi dengan asam nitrat. Asam nitrat bereaksi dengan gugus amino, asam amino untuk membentuk asam hidroksik yang sesuai dan melepaskan gas nitrogen. Yang ketiga yaitu reaksi dengan ninhidrin. Ninhidrin adalah zat pengoksidasi kuat ketika sebuah larutan asam amino direbus dengan ninhidrin. Diperoleh, asam amino mengalami deaminasi oksidatif untuk menghasilkan amonia dan asam keto. Asam keto didekarboksilasi untuk menghasilkan aldehida dengan satu atom karbon kurang dari asam amino induknya. Reaksi ninhidrin ini digunakan dalam penentuan kuantitatif asam amino. Protein dan peptida yang mempunyai gugus amino dalam menentukan kuantitatif asam amino. Protein dan peptida yang mempunyai gugus amino bebas dalam rantai samping juga akan bereaksi dan memberi warna dengan ninhidrin. Yang keempat yaitu dekarboksilasi. Gugus karboksil asam amino didekarboksilasi menjadi menghasilkan amina yang sesuai. Jadi, agen vasokonstriktor histamin. Materi selanjutnya yaitu peptida. Peptida diberi nama berdasarkan jumlah residu asam amino dalam urutannya. Saat rantai peptida terbentuk di antara penggabungan struktur primer asam amino, rantai tersebut dapat membesar menjadi oligopeptida. Setiap asam amino yang menyusun peptida disebut residu, karena merupakan bagian yang tersisa setelah hilangnya air dalam reaksi dehidrasi. Ikatan peptida tahan terhadap kondisi yang mengubah sifat protein, seperti suhu tinggi dan konsentrasi urea yang tinggi. Semua asam amino mempunyai struktur umum yang sama, dengan muatan positif pada nitrogen dan negatif pada gugus karbonil. Ikatan peptida yang terbentuk pada sisi aktif ribosom bersifat ikatan rangkap parsial. Ikatan ini lebih kaku dan planar dibandingkan ikatan tunggal karena ikatan rangkap lebih pendek dan kuat serta memerlukan lebih banyak energi bebas untuk memutuskannya. Peptida bioaktif. Saat asam amino bergabung membentuk peptida, peptida bioaktif spesifik dapat dirancang dengan implikasi terhadap industri farmasi dan penggunaan desain biologi untuk penelitian biomedis terapeutik. Penelitian ekstensif telah menunjukkan peran multisegi peptida bioaktif telah menunjukkan efektivitas dalam penurunan tekan darah, sifat antimikroba, antiinflamasi, antitrombotik, peningkatan respon terhadap infeksi, dan antioksidan. Sifat dasar peptida sebagai bahan penyusun protein memungkinkan peniruan zat endogen secara sintetik dan in vitro untuk mengatur fungsi seluler tertentu dan memfasilitasi proses biokimia dalam tubuh yang tak terhitung banyaknya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Ada hormon peptida. Hormon peptida adalah molekul yang larut dalam air yang panjang dan bentuknya dapat berkisar antara 3 hingga 200 asam amino dan dihubungkan oleh ikatan peptida. Hormon peptida disintesis secara lokal dan dapat berpindah ke jaringan terpencil dengan implikasi terhadap pertumbuhan dan diferensiasi fisiologis. Tindakan parakrin dan mungkin autokrin dari hormon peptida ini berkontribusi terhadap pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan fungsionalitas jaringan tempat mereka bekerja. Hormon-hormon ini memiliki ukuran, struktur, dan fungsi yang beragam. Berikut ini hanyalah daftar singkat dan tidak mewakili semua hormon peptida fisiologis dan endogen dalam tubuh. Namun, keluarga peptida ini perlu diperhatikan. Selanjutnya ada klasifikasi protein. Klasifikasi protein dilakukan atas dasar berikut. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua konstitusi, dan yang ketiga sifat molekul. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada protein berserat. Protein ini terdapat pada hewan dan tidak larut dalam air. Protein berserat tahan terhadap enzim proteolitik dan melingkar serta berada dalam struktur seperti benang untuk membentuk serat. Misalnya kolagen, aktin, dan miosin. Keratin pada rambut, cakar, bulu, dan lain-lain. Yang kedua ada protein globular. Protein ini tidak seperti protein berserat larut dalam air. Mereka terdiri dari polipeptida yang melingkar dan membentuk molekul oval atau bola, misalnya albumin, insulin, dan hormon seperti oksitosin, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan konstitusi, yang pertama ada protein sederhana. Protein ini hanya terdiri dari asam amino, misalnya albumin, globulin, prolamin, dan lain-lain. Yang kedua ada protein terkonjugasi. Adalah protein kompleks yang digabungkan dengan karakteristik zat non-asam amino yang disebut gugus prostetik. Berikut jenisnya. Yang pertama ada nukleoprotein, adalah kombinasi protein dan asam nukleat. Yang kedua ada mukoprotein, kombinasi protein dan karbohidrat besar dari 4%. Yang ketiga ada glikoprotein, adalah kombinasi protein dan karbohidrat kecil dari 4%. Berikutnya ada kromoprotein, adalah kombinasi protein dan pigmen warna. Selanjutnya ada lipoprotein, adalah kombinasi protein dan lipid. Kemudian ada metaloprotein, adalah kombinasi protein dan ion logam. Dan yang terakhir ada fosfoprotein, adalah kombinasi protein dan gugus fosfat. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat molekulnya. Pertama ada protein asam, adalah mereka ada sebagai anion dan mengandung asam amino asam, misalnya golongan darah. Yang kedua ada protein dasar. Mereka ada sebagai kation dan kaya akan asam amino basah, misalnya lisin, arginin, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia protein. Protein sifat-sifat fisik. Protein murni umumnya hambar, meskipun rasa promal protein hidrostatit pahit. Protein murni tidak berbau. Karena ukuran besar molekul, protein menunjukkan banyak sifat yang bersifat koloid. Protein, seperti asam amino, adalah amproteik dan mengandung kelompok asam dan dasar. Mereka memiliki kelompok bermuatan listrik dan karenanya berimigrasi di medan listrik. Banyak protein labil dan mudah dimodifikasi oleh perubahan dalam pH, radiasi UV, panas, dan oleh banyak pelarut air organik. Spektrum penyerapan protein maksimal pada 280 nm karena keberadaannya trisod dan tritopam yang merupakan kromofor terkuat di wilayah itu. Sifat-sifat reaksi kimia. Reaksi warna protein. Reaksi warna protein sangat penting dalam deteksi kualitas dan estimasi kuantitatif protein dan asam amino konstituennya. Tes biuret digunakan secara luas sebagai tes untuk mendeteksi protein dalam bahan biologis. Reaksi biuret. Senyawa yang memiliki lebih dari satu ikatan peptida bila diobati dengan reagen biuret menghasilkan warna ungu. Reaksi Cox-Prottage menambahkan asam nitrat terkonsentrasi ke protein menghasilkan warna kuning pada pemanasan. Warna berubah menjadi oranye ketika larutan dibuat alkali. Reaksi Hopkins-Cole. Cincin indole dan tritopam bereaksi dengan asam asetat glisial di hadapan asam sulfat pekat dan membentuk warna ungu. Asam asetat glisiat bereaksi dengan asam sulfat pekat dan membentuk asam glikolat yang gilirannya bereaksi dengan cincin indole
triptofan dengan adanya asam sulfat yang membentuk protein wedge berwarna ungu. Mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin berfungsi untuk menyimpan dan memfasilitasi difusi oksigen pada otot. Oksigen mengikat ke heme, FeH protoklin, grup protectin. 4 dari besi 6 ligam adalah untuk heme nitrogen, 1/5 ke nitrogen histidin. Obligasi ligan terakhir pergi ke oksigen. Gerakan pernapasan diperlukan untuk memungkinkan pertukaran oksigen karena heme berada di saku tertutup. Hemoglobin atau Hb. Hemoglobin adalah protein oligomer beta-beta. Struktur kuartennya terdiri dari tetramer. Mioglobin seperti subunit. 2 jenis rantai sedikit lebih pendek dari rantai mioglobin. 141 residu amino beta sama dengan 146 residu asam amino. Ada kontak luas antara subunit meta untuk memberikan dimer. Dimer memiliki kontak tambahan untuk memberikan tetramer. Pengikat oksigen menghasilkan perubahan konformasi dalam Hb. Aloterisme dan regulasi. Aloterisme atau situs lain, enzim atau protein pengikat adalah protein dengan beberapa situs berinteraksi. Protein aloterisme dapat menunjukkan satu atau kedua jenis aloterisme. Homotropik, ini seperti interaksi kooperasi yang terlihat dalam pengikat oksigen oleh hemoglobin 4 pada dasarnya. Situs pengikat oksigen identik dengan berinteraksi satu sama lain secara alogis. Heterostropik mengikat di satu jenis situs yang memengaruhi pengikatan di lokasi kedua. Ini terjadi dalam peraturan pengikat oksigen dalam hemoglobin oleh BPG. Regulator, efektor atau aktivator positif. Ini menggeser konstanta yang mengikat sehingga pengikatan terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah atau meningkatkan laju enzim pada konsentrasi tertentu. Efektor positif mengurangi kooperativitas. Efektor negatif penurunan peningkatan sehingga konsentrasi harus ditingkatkan untuk memberikan aktivitas yang sama. Efek negatif meningkatkan kooperasi. Alamat homotropik seperti yang terjadi pada O2 mengikat dalam Hb. Peraturan heterotropik dari pengikat O2 seperti yang terjadi dengan BPG di Hb. 2 molekul penting, model simetri, alometrisme, dan model allosterisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you next video. Wassalamualaikum